Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita diberikan nikmat yang luar biasa, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan dalam menuntut ilmu. Nah, salawat terbingkai salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya sampai kepada para pengikutnya hingga yaumil wafa. Dan semoga kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama mengkaji, belajar, yaitu satu kitab Nasaihul Ibad, yang kitab ini sesungguhnya ditulis oleh Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemudian disyarah oleh Imam Nawawi. Nah, sebelum kita memasuki materi, ma'asyiral muslimin, kita ketahui terlebih dahulu makna daripada kitab ini. Kitab ini bernama Nasaihul Ibad, yang artinya adalah terdiri dari dua kata. Kata yang pertama nasaih, ya. Ini merupakan jamak dari kata nasihat, ya. Nah, jadi nasaihu itu artinya adalah kumpulan nasihat-nasihat, ya. Kumpulan nasihat. Nasihat dari siapa? Tentunya adalah nasihat yang pertama, nasihat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya nasihat dari para sahabat. Kemudian juga di sini terkandung hikmah atau kalam daripada para tabi'in yang sangat bermanfaat, bertujuan untuk memotivasi kita dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ibad itu bermakna adalah hamba. Nah, jadi ini adalah kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat untuk para hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia termotivasi untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan menjadi hamba yang selayaknya, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita mulai di kajian yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di rumah punya kitab juga boleh dibaca, dibuka kitabnya, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Yang pertama adalah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'un afdal minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ya. Yang pertama, makalah yang pertama ini dari bab yang kedua dari kitab Nasaihul Ibad, di mana nasihat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, dengarkan ma'asyiral muslimin, khoslatani, ada dua perkara, la syai'un afdal minhuma, yang dimana tidak ada yang lebih afdol, sesuatu yang lebih afdol daripada dua perkara ini. Yang pertama adalah al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wan naf'u lil muslimin, dan yang kedua itu adalah bermanfaat untuk orang-orang muslim. Ya. Bermanfaat itu maknanya apa? Ai bil maqal au bil jahi au bil mal.
au bil badan, gitu ya. Bermanfaat yang artinya dengan perkataan, baik dengan jabatannya, baik dengan hartanya atau dengan badannya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui yang pertama adalah tentang keimanan, ya. Di sini adalah keimanan kepada Allah dinyatakan yang paling pertama, yang paling afdol dari segala apapun. Nah, kenapa demikian? Iman itu adalah sesuatu yang sangat fundamental yang harus dimiliki oleh seseorang yang dikatakan muslim, sehingga dia mencapai derajat yang disebut dengan mu'min. Nah, apa itu iman sendiri, ma'asyiral muslimin? Secara bahasa itu, al-iman artinya adalah percaya atau meyakini. Ya, percaya dan meyakini dengan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang satu-satunya disembah. Itulah iman. Secara istilah itu, iman itu at-tasdiqu bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati, wa iqraru bil lisan, kemudian diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, kemudian dibuktikan dengan pengamalan. Nah, jadi seseorang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hatinya dia meyakini, tidak cukup sampai di situ, dia harus melafazkan, diikrarkan dengan lisannya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Wa amalu bil arkan, dia harus membuktikan keimanan itu dengan pengamalan, ya. Yaitu apa? Salat, gitu ya. Ketika dia sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya disembah, kemudian dia ikrarkan dengan mengucapkan syahadat, kalimat syahadat, maka selanjutnya yang dia harus lakukan adalah melaksanakan salat, ya. Kemudian dia berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia menunaikan zakat dan melaksanakan haji dan ibadah-ibadah lainnya yang membuktikan bahwa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar itu adalah iman yang sesungguhnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa iman begitu sangat penting? Ya, karena dengan iman inilah seseorang bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan kehidupan yang layak di akhirat nanti. Ya, sehingga Allah pun menyatakan di dalam Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang dia mengambil agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka agama tersebut tertolak, ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya, maka begitu pentingnya iman dan Islam ini, ya. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru iman, ma'asyiral muslimin. Perhatikan, kenapa juga iman begitu sangat penting? Ya, perhatikan. Jadi, ketika seseorang beriman, ya, sesungguhnya dia telah menjadi bagian daripada agama Islam. Dia telah menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia sudah berhak atas surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini yang disampaikan Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, bahwa setiap umatku itu pasti akan masuk surga. Nah, maka keutamaan daripada iman ini sangat luar biasa. Seseorang yang kemudian dia beriman kepada Allah, dia menyatakan dirinya sebagai muslim, ma'asyiral muslimin, meskipun dia banyak dosa, meskipun dia berdosa, karena memang manusia tidak lepas dari dosa, tapi dia nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala setelah dosa-dosanya itu diampuni. Tapi ketika dia tidak beriman kepada Allah, maka kembali lagi ke ayat yang tadi dinyatakan bahwa wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu, maka keimanannya tertolak, agamanya tertolak, sehingga dia tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kehebatannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.